Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya April Rimba Sawitri dan selamat datang di podcast April kali ini. Hari ini di acara yang sangat spektakuler yang mana kita akan membahas hal-hal yang menarik. Di sini tempatnya bersama saya dan kita bisa curhat atau saling tukar pikiran. Tema kali ini saya akan membahas tentang pentingnya membumikan Pancasila di era Industri 4.0. Oh ya, kalau membahas Pancasila nih, yang kita tahu sebagai dasar negara atau bisa dibilang pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, pasti nggak terlepas ya sama nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Salah satunya yang nggak jauh dari kehidupan kita nggak lain adalah nilai kemanusiaan. Nah, di podcast kali ini kita bakal bahas nih, gimana sih implementasi nilai-nilai kemanusiaan di era Industri 4.0, dan juga kita bakal cari solusi untuk berbagai permasalahan kemanusiaan di era ini. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu era Industri 4.0. Nah, era Industri 4.0 atau istilah lainnya era disrupsi teknologi adalah sebuah era di mana semuanya itu serba otomatis dan menggunakan teknologi kecerdasan buatan, misalnya kayak robot gitu, untuk menggantikan tenaga manusia sehingga lebih murah, efektif, dan efisien. Contohnya nih, kita sekarang gampang banget mau pesan makanan atau mau pergi ke suatu tempat dengan cuma satu klik, dengan cuma pesen Gojek atau Grab, ya kan? Beda sama dulu yang kalau orang itu nggak punya kendaraan, susah banget mau pergi kemana-mana. Dan bisa aja mereka itu sampai jalan ke tempat yang mereka tuju itu. Nah, itu salah satu contoh kemudahan yang kita dapetin di era Industri 4.0. Disrupsi teknologi ini udah mengubah tatanan dunia itu secara pesat. Perubahan itu nggak lagi memakan waktu ribuan tahun, tapi hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat. Dalam keadaan yang serba cepat itu, yang berubah itu nggak hanya fenomenanya aja guys. Misalnya offline ke online, dunia nyata jadi dunia maya, media cetak jadi media sosial dan lain sebagainya. Tapi juga nilai-nilai, tatanan sosial dan budaya itu juga ikut mengalami perubahan. Kayak anak-anak zaman sekarang atau generasi milenial itu udah nunjukin perubahan ini dengan adanya gejala-gejala degradasi mental. Misalnya nih, gaya hidup konsumerisme, kebebasan yang tanpa batas, dan hilangnya perilaku etis di media sosial, yang mana ini tuh emang marak banget, hype banget terjadi sekarang gitu loh. Terus sampai-sampai Renat Kasali itu menyebut milenial itu sebagai generasi stroberi, yang digambarkan sebagai generasi yang menarik namun rapuh karena tidak memiliki mentalitas dan nilai-nilai yang kuat. Aduh, miris banget kan kita dengernya. Terus juga ada lagi nih yang ada hubungannya sama nilai kemanusiaan. Apalagi guys, kalau bukan kasus bullying di media sosial. Pasti kalian gak asing kan sama salah satu kasus yang emang hype ini. Kita tahu jempol-jempol warganet itu emang terkenal kejam dan gak pandang bulu. Terus udah gak ada tuh namanya toleransi atau menghargai sesama. Sampai-sampai riset Microsoft dan PISA baru-baru ini menunjukkan kalau insidensi bullying itu sangat tinggi di Indonesia kita tercinta. Aduh, persoalan ini urgent banget guys buat ditanganin, ya kan? So, kita nggak boleh diam diri aja, kita harus berjuang bersama untuk mengedukasi masyarakat pentingnya nilai kemanusiaan ditanamin dalam diri, ditanamin dalam hati kita masing-masing. Terlepas dari itu, kita juga harus tahu nih, caranya mencegah tindakan cyberbullying tadi. Gimana caranya? Oke, pertama, kita manfaatin private dan blog di akun kita guys. Jadi kita itu bisa berkomunikasi sama orang yang benar-benar kita kenal. Terus kedua, kita berkumpul sama orang dengan lingkaran pertemanan yang positif dan sehat. Dan juga jangan sekali-kali ya kita itu memposting hal-hal yang bisa memicu kita bakal dibully. Misalnya
kita posting foto dengan muka jelek gitu, atau kita posting foto yang gak pantas buat dipamerin di sosial media. Nah, jadi gitu guys, itu tadi contoh kasus permasalahan kemanusiaan di era ini, di era semuanya serba digital. Makanya kita mulai sekarang harus mulai menanamkan dalam diri nilai kemanusiaan, karena kita harus menyadari betapa urgentnya permasalahan-permasalahan kemanusiaan di Indonesia. Terus juga dengan berkembangnya teknologi ini, orang-orang itu seakan-akan asik sama dunianya sendiri, ya kan? Tidak peduli lagi sama situasi sekitar, bahkan teknologi ini tuh bisa dijadikan sebagai alat untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Wah, ngeri kan guys. Terus gimana caranya mengatasi dampak negatif dari kemajuan teknologi itu? Nah, dalam hal ini kita itu sebagai manusia harus arif, harus meletakkan diri kita dalam kodrat sebagai makhluk biologis dan makhluk sosial. Jadi kemajuan teknologi itu perlu diimbangi dengan pemahaman manusia sebagai makhluk biologis yang sadar akan kodratnya, dan manusia sebagai makhluk sosial yang sadar untuk membentuk tatanan sosial. Lalu, berkaitan dengan penanaman nilai Pancasila, kita harus kenalin dulu Pancasila ke generasi milenial saat ini. Of course, metode yang digunain untuk mengenalkan Pancasila ini harus nyesuaiin sama perkembangan dunia digital saat ini. Karena kita tahu, kita ngalamin kalau generasi milenial itu dalam satu hari bisa menghabiskan waktu 7 jam dengan gadget. Jadi penanaman nilai-nilai Pancasila itu harus berbasis digital. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan riset. Ya, misalnya kita ambil beberapa sampel konten yang paling banyak disukai, gitu misalnya. Nah, berdasarkan riset tersebut, kita tentuin konten atau narasi apa yang mudah diterima kalangan milenial berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini penting dijadiin sebagai strategi penanaman nilai-nilai Pancasila. Terus selain menggunakan instrumen digital kayak tadi, kita juga perlu menyederhanakan konsep Pancasila dengan bahasa yang mudah dipahami generasi milenial. Gak perlu panjang-panjang atau bertele-tele dengan teori yang jelimet. Yang terpenting tuh menyadarkan teori konsep Pancasila sesuai bahasa milenial. Jadi esensi nilai Pancasila itu lebih sesuai dengan pengalaman hidup sehari-hari anak muda zaman sekarang, anak milenial gitu guys. Oke, itu tadi penjelasan saya di podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini agar selalu berkarya untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.